Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kembali dalam inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Edisi bulan September ini masih bertemakan tentang jadilah gereja yang sempurna. Haleluya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Kehidupan kekristenan itu harus progresif. Tidak hanya cukup menjadi orang percaya saja, tetapi harus terus bertumbuh menjadi gereja yang sempurna. Seperti Yesus Kristus adalah sempurna, kita pun juga harus bertumbuh menjadi seorang gereja yang sempurna. Sebab kita tahu bahwa gereja yang sempurna adalah gereja yang tidak masuk dalam kesengsaraan besar. Dan itulah keinginan dari Yesus Kristus bagi kita semua orang percaya untuk menjadi gereja yang sempurna. Tetapi kita tahu bahwa untuk menjadi bertumbuh dalam gereja yang sempurna tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang harus kita pegang teguh untuk kita terus bertumbuh menjadi gereja yang sempurna. Di dalam Roma 12 ayat 1 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Gereja yang sempurna atau gereja yang sejati adalah diri kita sendiri. Itu berasal dari sikap, perbuatan kita, kasih kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ini bukan saja hanya di dalam gereja saja kelihatan seperti baik-baik saja, tapi juga di dalam kehidupan di luar gereja yang ada. Kehidupan kita sehari-hari harus mencerminkan kita adalah anak-anak terang yang ada. Puji Tuhan, saya percaya kita akan dimampukan untuk terus bertumbuh menjadi gereja yang sempurna jika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita, dia akan memampukan kita untuk terus bertumbuh menjadi gereja yang sempurna. Haleluya. Itulah maka dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Inilah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau menuju gereja yang sempurna, mari kita lihat diri kita sendiri. Melalui apa? Tadi sekali, sikap kita, perbuatan kita, terlebih khusus adalah kasih kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita ini bukan saja kepada orang lain, tetapi juga kepada Tuhan juga. Bagaimana kasih kita ini? Sebab dikatakan ayat 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji Tuhan. Jelas, kalau kita mau menjadi gereja yang sempurna, bukan hanya melihat dari sikap kita,
perbuatan kita, tetapi kasih kita kepada sesama, terlebih kepada Tuhan yang ada. Salah satu contoh yang ada dalam Alkitab, kita lihat di dalam Matius 19 ayat 16-27. Mungkin ayat ini seringkali kita sudah tahu, dan ayat ini seringkali kita sudah bawakan di dalam khotbah atau renungan yang ada. Ini tentang orang muda yang kaya. Dikatakan Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini menuju ke suatu kesempurnaan. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18 kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jelas, Yesus katakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, yaitu hidup yang sempurna, dikatakan hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jelas anak muda ini berkata bahwa semuanya itu sudah aku turuti. Dikatakan apa itu? Jangan membunuh, sudah aku turuti. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa kata anak muda yang kaya raya itu? Semuanya itu aku sudah lakukan. Lalu Yesus mengorek salah satu lagi, dikatakan apa di situ? Jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Berat rasanya. Anak muda ini mungkin sudah melakukan pekerjaannya, usahanya dengan kerja keras yang luar biasa dan menghasilkan uang yang ada. Tetapi satu yang Tuhan inginkan, juallah segala hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Ini bicara tentang kasih. Jadi untuk menuju sesuatu kehidupan yang kekal, anak muda ini ingin berusaha untuk mendapatkan, memperoleh hidup yang kekal, yaitu kesempurnaan, tapi dia tidak bisa. Tidak bisa, karena apa? Masih ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya yang ada. Itulah saya katakan, tidak mudah untuk menjadi gereja yang sempurna. Tetapi jika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan segala perintah-perintah Allah yang ada. Satu ayat lagi di dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat,
Dan apabila aku tidak datang untuk mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil yang ada. Puji Tuhan, marilah kita mau menjadi gereja yang sempurna, tetapi kita juga harus terus meminta kepada Roh Kudus untuk kita dimampukan, untuk kita bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang menghambat untuk kita untuk menjadi gereja yang sempurna. Mintalah kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk melewati semuanya itu. Mari kita mau menjadi gereja yang sempurna, yang sepadan dengan kerinduan keinginan Tuhan Yesus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.